Di suatu daerah X dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang rata-rata masih rendah, ditambah dengan minimnya pelayanan kesehatan, terdapat banyak sekali kasus permasalahan gizi yang tanpa disadari oleh masyarakat di daerah X tersebut. Kemudian pada suatu hari terdapat beberapa tenaga kesehatan yang sedang melakukan survei dan penelitian di desa tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar permasalahan gizi yang dihadapi di daerah tersebut adalah balita yang banyak menderita kejadian kekurangan energi protein atau KEP. Akhirnya, tenaga kesehatan tersebut melakukan pemeriksaan secara lengkap pada semua balita yang meliputi usia, jenis kelamin, pengukuran berat badan, dan juga tinggi badan. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati hasil bahwa balita yang rentan menderita KEP yaitu antara usia 12 sampai 23 bulan, sebab pada usia tersebut merupakan masa lanjutan dari periode menyapih. Meningkatnya kejadian KEP pada masa ini merupakan akibat dari asupan makanan yang kurang. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan ibu, ekonomi yang kurang mendukung, dan penyajian makanan yang tidak sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Adanya praktik penyajian yang tidak memperhatikan syarat kebersihan juga dapat mengakibatkan balita lebih rentan terkena penyakit, terutama diare. Dan cara penyajian makanan yang terlalu encer akan mengakibatkan kebutuhan nutrisi lainnya pada balita tidak terpenuhi. Beberapa hari kemudian, para tenaga kesehatan yang telah melakukan survei dan penelitian di daerah X tersebut mengadakan penyuluhan dengan metode ceramah kepada para ibu yang memiliki balita dan juga ibu hamil mengenai kekurangan energi protein atau KEP dan bahaya KEP guna untuk mencegah meningkatnya kejadian kekurangan energi protein pada balita di daerah X tersebut. Yang bertugas untuk menyampaikan materi atau informasi pada saat penyuluhan yakni seorang nutrisionis. Ia menyampaikan mengenai definisi kekurangan energi protein, yakni di mana kondisi kekurangan gizi pada individu yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan harian sehingga tidak mencukupi angka kecukupan gizi atau AKG. Dan apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka akan berakibat buruk bagi tumbuh kembang balita. Nurwijayanti, tahun 2019. Ia juga menjelaskan bahwa kekurangan energi protein atau KEP dikelompokkan dalam 3 kategori menurut tingkatannya, yakni marasmus, kwashiorkor, dan gabungan marasmus kwashiorkor. Ketiga kategori tersebut menunjukkan tanda dan gejala klinis yang berbeda-beda. Pada balita KEP tipe marasmus, penyebab lebih sering ditemukan adalah balita tidak mendapatkan ASI eksklusif yang cukup, dan balita yang diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI terlalu dini atau terlambat. Sedangkan pada balita KEP tipe kwashiorkor, penyebab lebih sering ditemukan adalah karena konsumsi makanan pokok berupa karbohidrat yang kandungan dan kualitas proteinnya rendah. Sementara makanan dengan kandungan protein yang tinggi terdapat pada protein hewani seperti daging, susu, keju, dan ikan yang harganya lebih mahal dibandingkan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras dan jagung, sehingga makanan yang tinggi protein tersebut tidak mampu dibeli oleh keluarga dengan penghasilan rendah. Dan pada balita KEP tipe gabungan marasmus dan kwashiorkor mengalami infeksi tanpa disertai gejala seperti demam yang khas untuk menandakan inflamasi. Hal ini dikarenakan gagalnya sistem imunitas tubuh untuk memberikan respon seperti komotaksis, opsonisasi, dan fagositosis terhadap bakteri, virus, dan jamur yang menyerang tubuh. Balita KEP disertai dengan penyakit penyerta terbanyak adalah ISPA diikuti dengan diare dan tuberkulosis. Kondisi ini perlu dilakukannya pencatatan rekam medis yang lebih baik, terutama pengukuran berat badan, tinggi badan, serta penyimpanan yang lebih teliti untuk kemudahan dalam penelitian dan monitoring pertumbuhan oleh pihak instansi kesehatan. Untuk mengurangi angka kejadian KEP pada balita, diharapkan peran aktif dari pihak puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di bidang gizi, serta peran pemerintah untuk dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut, seperti membuat lapangan pekerjaan, tujuannya untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia atau ekonomi masyarakat setempat agar lebih tinggi atau maju serta sejahtera.